Hari Senin tanggal 2 Oktober 2023. Satu sah. Rekan-rekan semua untuk memilih saya dalam pemilihan ketua OSIS tahun ini. Sebelum saya Dua sah. Anda ingin menjadi ketua OSIS? Saya ingin menjadi ketua OSIS adalah salah satu impian dari saya kelas 7, karena pada saat saya kelas 7 tidak bisa menjadi ketua OSIS dan tidak bisa terpilih, dan saya akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi ketua OSIS. Anda untuk menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Visi menjadikan siswa SMP Negeri 1 Sambung menjadi siswa yang aktif, bertanggung jawab, disiplin, dan dilandasi iman dan takwa. Dan saya akan menjadikan organisasi OSIS yang religius, aktif, disiplin, dan unggul demi mendukungnya kegiatan-kegiatan sekolah. Misi 1. Meningkatkan kedisiplinan siswa sebagai peraturan dan melalui peraturan yang telah ditetapkan. 2. Meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan rutin mengikuti ibadah dan kegiatan keagamaan. 2. Optimalisasi peran dan fungsi OSIS sebagai penyelenggara kegiatan sekolah. Menjadikan OSIS sebagai tempat untuk menyuarakan aspirasi siswa, menjalin hubungan yang baik, serta meningkatkan rasa kekeluargaan dalam organisasi. Bagaimana tanggapan kamu tentang pemilihan ketua OSIS? Tanggapan saya adalah pemilihan OSIS itu adalah agenda tahunan yang diadakan oleh sekolah untuk mengajarkan demokrasi dan berpolitik untuk di lingkungan masyarakat untuk masa mendatang. Terima kasih. Mana pesan kamu terhadap Pilketos? Pesan supaya sekolah lebih maju, tertib, dan banyak prestasi. Apa tujuan kamu mencoblos ketua OSIS? Karena saya mempunyai hak pilih untuk memilih. Terima kasih. Menurut kamu siapa kira-kira yang akan terpilih? Menurut pendapat saya, kira-kira yang akan terpilih adalah nomor urut 01, yaitu Irsad dan Natias. Karena visi-misi yang disampaikan cukup bagus untuk SMPN 1 Sambung, dan kandidat itu merupakan kandidat yang cukup berprestasi di SMPN 1 Sambung. Ibu, saya ingin bertanya, persiapan apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk kegiatan pemilihan ketua OSIS ini? Persiapan yang kami lakukan sebenarnya sudah sangat lama ya. Dari awal tahun pelajaran kita sudah istilahnya membuat program untuk kegiatan P5 kelas 7. Itu kita sudah memilih proyek demokrasi, pilihan suara, pilihan Pilketos ini. Untuk persiapannya kita yang pertama adalah menjaring siswa yang dijadikan kandidat atau calon dengan tes wawancara, tes lisan, dan tes berbaris. Apa tujuan pelaksanaan pemilihan ketua OSIS di sekolah ini? Tujuan utama kita memilih ketua dan wakil ketua OSIS. Jadi saya berharap nanti yang terpilih nanti bisa memajukan SMP 1 Sambung dengan program-program yang mereka bentuk, dengan organisasi baru, dengan kepemimpinan baru. Insya Allah bisa mewujudkan SMP 1 Sambung lebih jaya dan lebih unggul. Pak, saya ingin bertanya, apa yang menjadi target Bapak dalam pesta demokrasi di sekolah ini? Targetnya pemilihan ketua OSIS itu adalah sebuah pelaksanaan dari proses demokrasi di Indonesia. Artinya anak-anak itu dilatih supaya mengetahui dan bisa melaksanakan proses demokrasi. Proses demokrasi di Indonesia itu kan untuk pemilihan presiden, pemilihan anggota DPR, lah itu perwujudannya di sekolah yaitu pemilihan ketua OSIS. Jadi anak-anak nanti dilibatkan secara langsung, semua berhak menyampaikan suaranya sesuai dengan hati nuraninya untuk memilih salah satu dari calon ketua OSIS yang di sekolah kita ini. Ada 3 calon ya, calon 1 Irsad, calon yang kedua Azizah, calon yang ketiga Pairus. Dan siapapun yang jadi atau perbedaan pendapat jangan dijadikan permasalahan.
memberikan pendidikan demokrasi bagi siswa sebagai pemilihan pemula dalam kegiatan pemilihan umum. Apa saja kegiatan atau tahap-tahap persiapan dalam pelaksanaan Pilketos? Pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan kepala sekolah, penyampaian visi misi calon ketua OSIS, melakukan sesi debat, teknik pemilihan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, pemilihan ketua OSIS, penghitungan hasil suara, doa, penutup. Apa kendala yang dihadapi dalam kegiatan Pilketos hari ini? Sepertinya ada seorang kandidat yang menurut saya kurang berminat mengikuti acara ini. Sebagai ketua komite, bagaimana pendapat Bapak tentang pelaksanaan Pilketos hari ini? Saya permisi ya, saya sebagai Ketua Komite SMP Negeri 1 Sampung, saya mengucapkan yang terima kasih yang sebesar-besarnya. Karena mulai dari SMP sudah diajari ciri-ciri demokratis pemilihan. Ketua OSISnya dari mulai sini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Karena ini cukup bagus, pembelajaran yang bagus sekali. Saya acungi jempol 2. Kita diajari untuk berdisiplin, jujur dan bertanggung jawab melaksanakan pemilihan ini dan tugas-tugas ini cukup bagus. Mudah-mudahan pelaksanaan ini tetap berjalan dengan baik dan sukses selalu buat SMP Negeri 1 Sampung. Mohon maaf Pak, saya ingin bertanya sedikit mengenai Pilketos pada hari ini. Bagaimana pendapat Bapak tentang pelaksanaan Pilketos hari ini? Kalau saya lihat pelaksanaannya bagus sekali, lancar dan meriah, sukses. Selanjutnya, tiap tahun sekolah kita mengadakan Pilketos. Apa harapan Bapak untuk pelaksanaan Pilketos tahun-tahun yang akan datang? Bisa lebih bagus lagi dan bisa menghasilkan pemimpin OSIS yang juga lebih baik lagi. Apa pesan dan harapan Bapak untuk ketua dan wakil ketua terpilih hari ini? Mudah-mudahan ketua OSIS yang terpilih hari ini bisa punya program-program yang baik untuk meningkatkan mutu sekolah dan meningkatkan kegiatan kesiswaan di sekolah. Baik, terima kasih Bapak atas jawaban. Alhamdulillah kamu sudah terpilih sebagai ketua OSIS. Bagaimana perasaan Anda? Perasaannya saya senang sekaligus tidak menyangka apabila bisa menjadi ketua OSIS dan rekan saya bisa menjadi wakil ketua OSIS untuk 1 tahun ke depan, karena pada saat kelas 7 saya pernah mengajukan diri untuk menjadi ketua OSIS, ternyata tidak terpilih, dan pada saat saya sudah kelas 8 ternyata terpilih untuk menjadi ketua OSIS dan rekan saya bisa menjadi wakil ketua OSIS untuk 1 tahun ke depan. Saya akan memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Apa program kerja yang ingin Anda laksanakan dalam waktu dekat ini? Program kerja yang akan saya laksanakan adalah 1. Melaksanakan kegiatan kerja bakti pada hari Jumat 2 minggu sekali. 2. Melakukan razia rokspan atau rok ketat. 3. Mengadakan kelas meeting 3 bulan sekali. 4. Mengadakan lomba pada hari kemerdekaan ataupun ulang tahun sekolah. 5. Razia anak laki-laki yang membawa rokok dan korek. 6. Pengecekan anak-anak yang bolos atau di warung belakang. 7. Mengadakan outbound setelah ulangan tengah semester atau UTS. Bagaimana langkah atau trik Anda dalam mengondisikan kerjasama bersama tim anggota OSIS demi kemajuan SMPN 1 Sampung? Apabila ada anak yang pada saat waktu sholat duha ataupun zuhur masih berhenti di bawah pohon beringin, masih di kantin, tidak cepat-cepat ke masjid, ditegur atau dinasihati agar cepat-cepat ke masjid untuk mengambil wudhu dan melaksanakan sholat duha maupun sholat zuhur. Terus apabila ada anak yang izin ke kamar mandi pada saat jam pelajaran selama 1 jam tidak kembali, akan ditegur ataupun dinasihati. Apabila kejadian itu masih diulang berkali-kali, akan diberi sanksi atau hukuman sesuai dengan perilakunya. Ya, terima kasih. Sama-sama.